Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sudah cukup, kita tutup dengan tasdik. Shadaqallahul azim. Kalau kita mau koreksi ya, lebih pada keraguan-keraguan sebetulnya. Tidak perlu ragu kita ngaji itu. Baca aja. Kalau nanti ada yang mitanya kita itu, dia yang akan, misalnya kalau kita salah mengatakan sudah bagus nantinya, sudah lumayan, ada peningkatan. Ini modal utama. Kalau ngaji itu sebetulnya istilah saya, tidak ada orang pintar. Kalau istilah saya, yang ada lah orang kuliner. Orang pintar ngaji tapi lama nggak ngaji, keluh misalnya. Kita yang harap istiqomah itulah yang menjadi titik kalau kita ingin betul-betul ngaji kita itu. Nah, modal utama kita adalah Allah berikan hati kita senang belajarnya, itu inti. Ya. Dengan panjenengan mau belajar ngaji itu sudah pahalanya, apalagi nanti dengan sampai bacaannya bagus. Modal utamanya sudah bisa mau belajar ngaji. Dahulunya Rasulullah SAW apa? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah orang yang mau belajar Al-Qur'an, setelah bisa dia mau mengajarkan. Jadi itu poin yang bisa kami sampaikan pada sore ini. Mari kita tutup dengan doa khatimah Quran bersama-sama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah di kesempatan sore ini kita bisa kembali berjumpa. Kita pada sore hari ini akan memulai kajian kitab Mabadi al-Fiqhiyah, fikih-fikih dasar. Kita belajar mengenal syariat-syariat Allah di dalam agama kita, agama Islam, melalui kitab Mabadi al-Fiqhiyah. Baik, kita mulai saja dari juz pertama daripada kitab Mabadi al-Fiqhiyah ala madhab al-Imam Asy-Syafi'iyah. Yang pertama di kitab ini, musannif atau pengarang kitab menjelaskan mal Islam, apa itu agama Islam. Kita sering mungkin, bahkan kita sendiri mengaku Islam. Wad-dinul ladzi ba'asallahu bihi sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam li hidayatin nas wa sa'adatihi. Untuk membimbing manusia
kepada jalan kebenaran Allah dan membawa mereka kepada kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Itulah definisi daripada agama Islam. Jadi terutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita itu adalah dalam rangka Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan kita ini orang-orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Maka beruntunglah, berbahagialah kita dengan adanya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya wajib bagi kita untuk kita beriman kepada Allah dan mencintai Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di bawahnya ini dilanjutkan, kam arkanul Islam. Berapa rukun Islam itu? Ini rukun Islam dikatakan arkanul Islami khamsatun. Rukun Islam itu ada 5. Rukun itu apa? Pondasi, tiang dari agama Islam atau pondasi daripada agama Islam itu ada 5. Yang pertama, al-awwalu syahadatu alla ilaha illallah. Yang pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. 2 kalimat syahadat ini selalu bergandengan. Jadi tidak sah hukumnya apabila misalnya orang bersyahadat, misalnya hanya membaca syahadat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, tidak diteruskan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah. Itu tidak sah. Persaksian orang tersebut atau syahadat orang tersebut masih belum dikatakan sah kalau Nabi Muhammad tidak disebutkan juga. Jadi dianggap 2 kalimat syahadat. Kalau orang Islam itu sudah lahir di dunia ini, orang tuanya Islam, maka cukup di dalam sholat dia menyebutkan 2 kalimat syahadat. Di mana? Di tahiyat. Tahiyat itu kita menyebutkan atau mengucapkan kalimat 2 syahadat atau tasyahud kalau di dalam fikih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan seterusnya sampai innaka hamidum majid, atau yang lebih dikenal dengan sholawat Ibrahimiyah. Tetapi kalau orang itu bukan Islam keturunan, maka kalau dia sebelumnya belum agama Islam, maka dia wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi kalau dia mau masuk Islam, maka dia berkewajiban untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru dia bisa dikatakan menjadi sebagai mu'allaf, orang yang diluluhkan hatinya untuk memeluk agama Islam. Dan juga misalnya ada orang itu murtad, keluar dari agama Islam, maka untuk mengembalikan dirinya kepada status Islam, dia wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau dia belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, statusnya masih dikatakan murtad. Setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, bertobat kepada Allah, maka kemudian dia kembali statusnya dalam keadaan Islam. Itu yang pertama. Rukun Islam yang kedua, asani iqamatus shalah, yaitu mendirikan sholat. Kita tahu semua sholat wajib bagi orang Islam itu dalam sehari semalam adalah berapa? 5 kali sehari semalam. Sudah kita maklumi, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Lanjut yang ketiga, asalisu ita'uz zakah,
membayar zakat atau menunaikan zakat. Zakat ini macam-macam bentuknya. Ada zakat fitrah yang sebagaimana kita ketahui, zakat fitrah itu 4 mud. 4 mud itu satu mudnya kira-kira 7,5 ons. Tinggal kita kalikan 7,5 ons dikali 4 untuk satu orang yang wajib dikeluarkan. Dari apa? Makanan pokok sehari-hari. Itu zakat fitrah. Dan masih banyak lagi zakat-zakat yang insya Allah ada babnya tersendiri. Ada zakat mal, zakat tijarah, zakat mawasi, hewan ternak, dan yang lain-lain. Yang keempat rukun Islam itu ialah ar-rabi'u saumu Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan. Masya Allah, di bulan Ramadan ini kita umat Islam diwajibkan untuk berpuasa. Di bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan barokah. Semua orang Islam mendamba-dambakan ingin berjumpa dengan bulan Ramadan. Apa? Mereka di bulan Ramadan ini diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa. Yang kelima, al-khamisu hijjul bait lil mustati. Rukun Islam yang kelima di dalam kitab Mabadi al-Fiqhiyah ini adalah menunaikan haji, pergi haji ke Baitullah lil mustati, bagi orang yang mampu. Mampu di sini adalah mampu fisik, kemudian materi, perjalanannya aman, dan seterusnya. Kategorinya orang itu mampu untuk melaksanakan ibadah haji yang menjadi rukun Islam yang kelima. Itulah penjelasan tentang apa itu agama Islam dan rukun Islam itu ada berapa? 5 itu. Yang pertama membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Yang ketiga adalah menunaikan zakat. Yang keempat berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima melaksanakan haji bagi yang mampu. Kita ajarkan pada anak-anak kita, khususnya di generasi milenial ini, banyak anak-anak Islam sudah tidak tahu rukun Islam itu apa, ada berapa, dan seterusnya. Kajian ini kita harapkan agar semoga generasi milenial kembali mengingat tentang agamanya, tentang rukun Islam itu sendiri. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Saya kasih kesempatan untuk interaktif, bertanya. Mungkin kalau bisa kami jawab, kalau tidak bisa kami tidak hutang. Biar saya tidak tahu gitu aja kalau kita nggak tahu. Monggo, mungkin ada yang mau bertanya. Itu loh, saat kan setelah fil alamina inna itu masjid itu kan setelah ayat. Nah kalau saya diajarin di Al-Azhar itu ada tambahan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masih dajjal. Itu sebenarnya boleh dibaca, boleh enggak atau enggak? Ya. Tambahan di dalam tahiyat akhir. Memang guru-guru kita, ulama-ulama kita itu mengajarkan doa yang maksur ya, yaitu Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam dan seterusnya. Bahkan sampai yang sering kita dengarkan dari guru-guru kita, ada doa yang itu sering kita baca di dalam tahiyat akhir. Apa? Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, seperti itu. Itu bagaimana? Apakah itu kita baca di dalam tahiyat akhir kita? Itu boleh dibaca. Bahkan permohonan tapi yang bahasa Arab ya, itu boleh dimintakan di dalam tahiyat akhir. Bahkan di dalam sujud pun boleh. Tapi yang pakai bahasa Arab kalau dibaca, ya. Tidak boleh dengan bahasa yang selain Arab.
Seperti itu Mas Devan, boleh. Di sujud terakhir itu kadang-kadang saya itu minta hajat kepada Allah. Tapi kalau misalkan itu pakai bahasa itu, kalau minta hajat itu gimana? Ya, bagaimana kalau kita minta kepada Allah di dalam sujud terakhir? Itu boleh ndak? Boleh kita meminta di dalam sujud terakhir kita. Tapi kalau itu bukan bahasa Arab, kita tidak mengucapkannya. Artinya cukup di hati kita. Allah Maha tahu terhadap apa yang kita niatkan di dalam hati kita. Kita mohonkan pada Allah. Allah itu Maha tahu. Di dalam bahasa Arab itu di dalam sholat itu memang perintahnya itu kita ikut Nabi Muhammad SAW di dalam pelaksanaan sholat. Jadi serba bahasa Arab. Maka kalau misalnya, Pak, gimana saya sholatnya itu pakai bahasa Indonesia, boleh tidak? Kalau di dalam fikih itu tidak dianggap sah. Misalnya ada orang bertakbir nih, Allahu Akbar. Wah, enggak, saya kan orang Indonesia, saya pakai bahasa Indonesianya, Allah Maha Besar. Itu tidak dianggap sah kalau di dalam kitab fikih. Demikian Mas Devan. Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Demikian mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apa yang benar itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah, yang keliru itu mutlak dari kami pribadi yang dhaif ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.